Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya, Yulianto Lailo, dalam video pembelajaran mata kuliah Elektronika Digital, jurusan Teknik Listrik Politeknik Negeri Papua. Apa kabar semuanya? Setelah di pertemuan kemarin kita melaksanakan ujian tengah semester, di 7 pertemuan berikutnya kita akan mempelajari tentang lanjutan dari perkuliahan kita selama 7 pertemuan sebelum UTS. Pada pertemuan kali ini kita akan membahas tentang untai logika kombinasional. Untuk untai logika kombinasional, kita pahami bahwa setiap untai logika kita akan menyederhanakan untai logika secara matematis. Jadi pada penyederhanaan untai matematika secara matematis, kita sederhanakan dengan menggunakan teorema-teorema yang sudah kita pelajari pada pertemuan 6 dan pertemuan 7. Jadi dengan penyederhanaan untai logika itu dilaksanakan dengan menggunakan teorema boolean. Dengan pernyataan logika yang lebih sederhana, suatu untai logika yang cukup kompleks dapat disederhanakan tanpa mengubah fungsi dari logika untai tersebut. Penyederhanaan untai logika secara matematis ini menggunakan langkah-langkah coba-coba. Jadi ada trial dan errornya. Untai logika yang dihasilkan sendiri diharapkan akan menjadi lebih sederhana, yaitu menggunakan jumlah gerbang yang lebih sedikit. Gitu ya. Jadi pokoknya adalah pada jumlah gerbang. Jadi ketika kita menyederhanakan untai logika, harapannya adalah gerbang logika hasil dari penyederhanaan dia akan berjumlah lebih sedikit daripada gerbang logika ketika sebelum disederhanakan. Jadi penyederhanaan untai logika secara matematis itu adalah sebuah pernyataan logika yang jadi ketika ada sebuah pernyataan logika yang kompleks, kita dapat sederhanakan dengan dua langkah. Jadi pertama adalah ubahlah pernyataan tersebut menjadi pernyataan penjumlahan dari hasil kali masing-masing variabelnya. Langkah ini biasanya banyak menggunakan sifat-sifat dari teorema De Morgan, teorema Boole dan teorema De Morgan. Kemudian kita lihat apakah terdapat variabel yang dapat difaktorkan. Jika ada, kita faktorkan terlebih dahulu untuk menjadikan pernyataan tersebut lebih sederhana. Begitu. Jadi pernyataan untai logika secara matematis. Sebagai contoh, di sini kita punya contoh bahwa bagaimana ketika kita menyederhanakan untai logika yang masukannya 3 variabel, jadi A, B, C. Jadi A, B, C yang di-n-kan, kemudian di-or-kan dengan A, B not, A dan C yang di-not-not-kan. Pertama, kita sederhanakan dulu menggunakan teorema De Morgan. Jadi teorema De Morgan untuk A dan C itu akan sama dengan jadi A dan C yang di-not-kan. Ini ya. Lalu kita pakai teorema De Morgan dulu. Kemudian setelah itu dari teorema De Morgan, karena A yang di-not-not-kan itu sama dengan A, jadi kita yang inverse ganda kita hilangkan terlebih dahulu. Ya. Inverse ganda kita hilangkan terlebih dahulu, kemudian kita distribusikan. Jadi kita menggunakan sifat distributif yang kita pelajari sebelumnya. Jadi sifat distributif, jadi A, B, not A. Karena A dan A itu saling menghilangkan, maka A-nya hilang ya. Kemudian di sini A, B, dan C ya. C. Oke, kemudian kita lihat yang sama nih. Jadi ada A dan C nih. A, B, C yang variabelnya masih sama. Jadi kita faktorkan dulu terlebih dahulu. A, C, B, ya, plus B ya. Plus B ya. Terus AB. Di sini karena B dan not B ini dia akan bernilai B. Ya, dia akan bernilai 1. Dia akan bernilai 1. Maka hilang. Jadi akan hilang ya di sini ya. Jadi tersisa adalah AC plus AB. Kemudian dari sini kita faktorkan lagi karena ada variabel yang sama ya, yaitu variabel A. Jadi A dikali dengan C ya, dikali C dan dikali dengan B. Seperti itu. Jadi hasilnya dari hasil penyederhanaan untai logika, dari untai logika yang begini rumit berisi
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Jadi untar logika pertama ada 7 gerbang. Setelah kita sederhanakan, dia hanya tersisa 3 gerbang. Ini ya. Jadi hasil sederhananya adalah A, terus yang di N-kan dari not B plus dengan C. Jadi hasil OR ya. Dia 3 masukan, 3 gerbang. Seperti ini. Jadi yang perlu diingat adalah hasil utar logika yang disederhanakan diupayakan berisi gerbang logika yang lebih sedikit dari ketika sebelum disederhanakan. Nah, ternyata ada kasus di mana ketika kita menyederhanakan untar logika, hasil penyederhanaannya tidak lebih sederhana atau jumlah gerbang logikanya itu sama saja, ya gitu ya. Jadi ternyata ada untar logika yang memang sudah sangat sederhana dan tidak bisa disederhanakan lagi. Contohnya untar logika ini ya. Jadi pernyataan untuk A plus B, A not plus B, ya, yang di N-kan dengan jadi gerbang not A plus B, not A yang di-OR-kan dengan B, di N-kan dengan not A yang di-OR-kan dengan not B, ya, not B. Itu hasilnya akan menghasilkan not A di N-kan dengan not B, di-OR-kan dengan A yang di N-kan dengan B. Hasilnya ternyata sama. Nah, ini perlu diperhatikan ya, bahwa ternyata tidak semua untar logika itu bisa disederhanakan. Nah, kemudian untar logika kita juga bisa menyederhanakan dengan peta Karnaugh. Jadi peta Karnaugh sendiri, kita pada pertemuan ini akan menjelaskan tentang bagaimana menggunakan peta Karnaugh terlebih dahulu. Jadi peta Karnaugh sendiri atau Karnaugh map atau K-map dapat digunakan untuk menyederhanakan persamaan logika yang menggunakan paling banyak 6 variabel. Pada penjelasan ini kita hanya menjelaskan sampai dengan menyederhanakan 4 variabel, karena di atas itu akan lebih rumit dan kita sarankan menggunakan program komputer saja. Jadi bentuk peta Karnaugh itu digunakan untuk menyederhanakan fungsi boolean dengan cara memetakan tabel kebenaran dalam kotak-kotak segi 4 yang jumlahnya tergantung dari jumlah variabelnya. Ya, penyederhanaan untuk setiap variabel 1 itu yang bertetangga antara lain dengan 2, 4, 8, 16. Jadi itu bisa dapat disederhanakan untuk suku-suku yang bertetangga ya. Jadi bisa penyederhanaan penggabungan 2 kotak, penggabungan 4 kotak, penggabungan 8 kotak, dan penggabungan 16 kotak. Seperti itu. Peta Karnaugh sendiri menggambarkan daerah logika yang telah dijabarkan pada tabel kebenaran. Penggambaran daerah pada peta Karnaugh harus mencakup semua kombinasi dari semua variabel yang digunakan pada suatu persamaan logika. Daerah pada peta Karnaugh dapat tumpang tindih, jadi boleh tumpang tindih ya, boleh tumpang tindih antara satu kombinasi dengan kombinasi variabel dengan kombinasi variabel lain. Ini adalah bentuk peta Karnaugh untuk 2 variabel, 3 variabel dan 4 variabel. Ingat ya, 2 variabel, 3 variabel, 4 variabel. Jadi untuk 2 variabel, jadi kita mulai dari not terlebih dahulu, ya, gerbang not A, not B, B. Ini juga ya, not A, not B itu, jadi dari not terlebih dahulu, AB, dan AB, not. Ya, seperti ini ya. Jadi untuk peta Karnaugh untuk 2 variabel, 3 variabel, dan 4 variabel. Bentuk peta Karnaugh. Jadi peta Karnaugh dapat dibuat dengan cara sebagai berikut. Pertama, kita tentukan variabel maksimum persamaan dulu terlebih dahulu. Jadi persamaan logika itu kita tentukan dulu variabelnya, masukannya paling banyak berapa. Itu baru kita bisa menentukan peta Karnaugh ya bervariabel berapa. Jadi berdasarkan jumlah variabel itu kita buat jumlah baris dan kolom pada peta Karnaugh yang seperti gambar sebelumnya ya. Kemudian setelah itu baru kita tentukan koordinat di salah satu kotak. Ya, kita tentukan koordinat, kemudian kita isi koordinat-koordinat tersebut
Pokoknya di sebelahnya dengan ketentuan hanya satu variabel yang boleh berbeda logikanya. Jadi hanya satu variabel yang boleh berbeda logikanya. Setelah itu baru kita isikan logika ke setiap kotak sesuai dengan tabel. Seperti ini, di contoh. Contohnya kita punya persamaan logika, jadi persamaan logika dengan dua variabel, karena dia cuma ada A dan B, dua variabel ya. Dua variabel, karena ini adalah gerbang OR, ya, gerbang OR. Jadi, di sini untuk nilai X yang memenuhi, jadi X itu akan 1, berjumlah 1 ketika A dan B not, dan A dan B. Jadi cuma ini dan ini ya. Jadi 1. Dari sini kita pindahkan ke petakan 6. Jadi kita pindahkan ke petakan 6. Di sini yang akan menghasilkan A itu A dan B not. Jadi A not, B not ya. Jadi menghilang ke sini dan ke sini. Kemudian yang kedua A dan B. A dan B. Jadi tabel pertama kita tentukan tabel kebenarannya, kemudian baru kita masukkan ke petakan. Setelahnya kita ada contoh peta Carnot untuk 3 variabel. Pernyataan di atas ini punya 3 variabel ya, karena dia punya variabel A, B, dan C. Ya. Nah, dari pernyataan tersebut, kita ada 2 kondisi yang mengakibatkan keluaran berlogika 1. Pertama, A not, B, C not, kemudian A, B, C not. Ini ya, di 0, 0 ya, 0, 1, 0, dan 1, 1, 0. 1, 1, 0. Sini ya. Nah, dari pernyataan pada tabel kebenaran, kita masukkan ke peta Carnot-nya. Jadi AB, jadi A not, B, dan C not. Kemudian yang berikutnya ada A, B, AB, dan C not. Seperti ini ya. Jadi cuma ada 2 persamaan yang mengakibatkan keluaran berlogika 1. Setelahnya kita ada peta Carnot dengan 4 variabel. Untuk 4 variabel kita tuliskan di peta Carnot 4x4 juga ya. 4. Di sini ada 1, 2, 3, 4, 5. Ada 5 masukan. Jadi 1, 2, 3, 4, 5. Di mana nanti kita bisa menentukan pertama untuk A, B, karena dia harus A, B, sampai C, D, berarti untuk masukkan C dan D itu diabaikan. Kemudian ini AC, A, B, C, berarti masukkan untuk A dan D-nya diabaikan. Nah, pada kondisi ini, berarti B dan C akan menghasilkan 4 keluaran, ya, akan menghasilkan 2, ya paling sedikit 4, ya, jadi ini ada 4, AB ada 4 ya, kemudian B dan C, jadi B, C, ya, jadi pada persamaan logika dengan 4 variabel, ketika masukannya hanya 2 variabel, maka dia akan menghasilkan 4 keluaran berlogika 1. Kemudian kalau ada 3 masukan, berarti minimal dia ada 2 masukan yang berlogika 1. Seperti ini ya. Maka di sini yang berlogika 1 itu ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ini ada 8. Seperti ini ya. Jadi BC itu, kemudian kita cari dari yang paling mudah ya, dari yang masukannya paling sedikit, ada BC. BC berarti di sini ada B, dan C-nya yang ini. Berarti yang ini, yang ini, yang ini, dan yang ini. Ya, 1 ya. Kemudian masukkan AB. AB hanya di sini ya, AB. Berarti pada baris ini kita tulis angka 1. Kemudian B, C, D. Jadi ada CD, ya CD, CD, ya, dan B-nya. Jadi cuma di sini, di sini. Kemudian ada B, CD. Jadi di sini ada CD ya, CD, CD yang not, ini CD dan not, dan B. Berarti di sini dan di sini. Kemudian ada masukan 1 yang AB, CD yang dia cuma menghasilkan 1 keluaran yang berlogika 1. Jadi AB, ingat AB sini ya, AB, kemudian CD, CD, berarti di sini ya. AB, ya, A not, B, CD di sini. Ya, demikian.
Demikian mungkin pertemuan kita untuk perkenalan awal pada logika kombinasional. Jadi pada pertemuan berikutnya kita akan masuk pada bagaimana menyederhanakan untai logika menggunakan peta Karnaugh. Akhir kata, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.